Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke nafsul ammarah bisu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Inilah asal usul ada kalimat ammaratum bisu, ammar bisu. Jadi Nabi Yusuf ya diuji oleh Allah ketika itu dengan ammarah bisu, dengan nafs ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Kejahatan apa? Pertama kejahatan yang hubungan biologis ya dengan istri orang lain. Kedua, kejahatan apa? Kejahatan ingin menganiaya wanita tersebut yang telah menamparnya. Tetapi Nabi Yusuf dijaga, dikasih rahmat oleh Allah, rahimah, Rabbi, dapat rahmat. Sehingga apa? Sehingga Nabi Yusuf terjaga. Dan aku, kata Nabi Yusuf, ya, tidak membebaskan jiwaku. Karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Rabbi. Jadi Nabi Yusuf diberi rahmat oleh Allah sehingga bisa terhindar dari perbuatan yang membuat Allah marah. Sesungguhnya Robku, inna Rabbi, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini jiwa, ya. Jiwa nafsul ammarah bisu. Bawaannya jiwa ini salah satunya ya di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, ingat tadi tentang kikir ya. Maka penting kita memfitrahkan jiwa kita tazkiyatun nafs. Apabila ia ditimpa susah, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Sholat adalah salah satu cara tazkiyatun nafs. Oke, itu kita sudah belajar tentang yang pertama, jiwa. Yang pertama namanya nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang senantiasa menyuruh kepada perbuatan buruk. Kebalikannya, yang kedua, kebalikannya adalah yang kedua ini, yaitu nafsul mutmainnah, yang artinya adalah jiwa yang tenang. Ini ada di Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang dipanggil oleh Allah masuk surga, yaitu orang yang jiwanya tenang. Kenapa bisa tenang? Karena proses tazkiyatun nafsnya berkelanjutan, terus-menerus. Itu, ya. Jadi mungkin yang tazkiyatun nafs kita mungkin sebetulnya kita sudah sering, cuman tidak berkelanjutan sehingga kotor lagi. Ya sebagaimana handphone lah, casnya harus terus-menerus. Ya, sholat juga kan harus terus-menerus, harus berkelanjutan. Ya. Ya. Nah ini yang ketiga, ini agak tengah-tengah, walaupun cenderungnya negatif. Karena ini diungkapkan ketika terjadi sudah di hari kiamat. Ya, nafsul lawwamah ini ya. Nafsul lawwamah ini adalah yang menyesat. Ini ada di surat kiamah. Jadi kiamah itu hari akhir ya. Kiamah itu hari akhir, bukan hari kehancuran. Hari kehancuran itu istilah di hadis itu as-sa'ah. As-sa'ah. Waktu, hari kehancuran. Kalau kiamah itu hari kebangkitan. Asal katanya aja kiam. Ya. Qiyamul lail. Anda kalau sholat malam kan qiyamul lail. Sholat malam. Kiamat itu hari akhir. Termasuk rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat itu hari akhir. Bukan beriman kepada kita kalau menganggap wah ini akhir zaman, kita harus beriman dengan akhir zaman ini. Nggak ada beriman kepada akhir zaman. Yang itu tidak ada beriman kepada huru hara. Ya, tidak ada beriman
Rukun iman yaitu rukun iman kepada apa? Bahwa dunia itu akan hancur kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini, nggak ada. Yang kita yakini masukkan ke dalam rukun iman karena kiamah ini gaib, ya. Masalah hari akhir, ya. Itu tentang itu, bukan masalah kehancurannya, tapi tentang yakin bahwa nanti ada kebangkitan setelah kita mati. Itu rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, pada kiamat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kebangkitan dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Jadi banyak nanti pas hari kebangkitan itu jiwa-jiwa yang lawwamah, yang menyesal. Kenapa? Karena ketika di dunia lebih sering menggunakan ammarah bisu dibandingkan mutmainnahnya. Lebih sering berbuat buruk dibandingkan berbuat baiknya. Akhirnya apa? Ketika dibangkitkan, maka terjadilah nafsil lawwamah. Jiwa-jiwa yang menyesal. Nah, itu sebabnya nafsul lawwamah ini buruk ketika kita mengaktifkannya di akhirat. Tapi menjadi baik ketika kita mengaktifkannya di dunia. Apa maksudnya? Ketika kita sudah berbuat buruk di dunia, kita segera lawwamah, menyesal. Ya Allah, saya salah. Nah, maka aktifkanlah nafsul lawwamah ini ya di dunia. Maka kita aktifkan rasa menyesal ya, itu di dunia. Jangan menyesal ini aktifnya ketika dan di akhirat. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau di dunia kita menyesal, kita bisa memperbaiki diri. Insya Allah ya. Nafsul lawwamah. Oke ya, kita sudah belajar 3 tipe nafs ya. 3 tipe nafs. Kita sudah belajar. Nafsul ammarah bisu, nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah. Ya, ammarah bisu ini nafsu berbuat buruk, dan berbuat buruk ini dilakukan di dunia ya. Karena kalau sudah di akhirat tidak ada perbuatan lagi, baik dan buruk tinggal balasan ya. Yang kemudian nafsul mutmainnah, ini hasil dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga di akhirat kita nanti dipanggil jiwa yang tenang, karena di dunia kita terbiasa untuk membersihkan jiwa, ya, tazkiyatun nafs. Ya. Dan yang ketiga adalah nafsul lawwamah, ini yang menyesal. Maka sebelum kita menyesal di akhirat, kita menyesallah mumpung masih hidup di dunia.